Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat 651 Sapa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Berita kali ini datang dari Jateng. Uang Bank Jateng raib setengah triliun rupiah. Gubernur Ganjar malah bungkam. Septian Ari Prayudanto atau yang akrab disapa Yuda adalah seorang pekerja sosial di daerah Blora, Jawa Tengah. Ia sangat peduli dengan isu-isu kemasyarakatan. Pada awal tahun 2018, ia mendapatkan informasi ada perusahaan properti di Blora yang bernama PT Gading Mas Group. Perusahaan pengembang tersebut memberikan cashback yang begitu tinggi kepada konsumen yang ingin membeli rumah di sana. Jumlahnya mencapai puluhan juta rupiah. Nalarnya menangkap ada sesuatu yang tidak beres. Ia lantas menemui seorang konsumen yang berinisial S. Kepada Yuda, S mengaku mengambil rumah di PT Gading Mas Group dengan tipe 45 tanpa uang muka, namun mendapatkan cashback dari perumahan tersebut. Menurut S, jumlah cashback yang ia terima jumlahnya fantastis, yakni mencapai 58 juta rupiah yang dimana diangsur 3 kali. Kita mau membeli rumah kok malah diberi uang puluhan juta rupiah, kan itu tidak masuk akal, ujar Yuda kepada Law Justice. Kecurigaannya pun juga bertambah ketika ia mengetahui kalau S tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tidak tetap. Dengan kondisi seperti itu, S diharuskan membayar angsuran rumah sebesar 5,2 juta rupiah setiap bulannya selama 20 tahun. Bagi Yuda, ini menunjukkan ada yang tidak beres dengan pemberian kredit pemilikan rumah atau KPR di perumahan tersebut. Ia lantas bertemu dengan sejumlah konsumen lain dan mendapati cerita yang sama seperti S. Bahkan jumlah cashback yang diterima konsumen bervariasi dari 40 juta rupiah sampai 100 juta rupiah. Yuda khawatir pemberian kredit yang terkesan asal-asalan ini akan menimbulkan kredit macet dari para konsumen yang telah mengambil rumah. Dan benar saja S yang memiliki riwayat pekerjaan dan penghasilan yang tidak tetap, kesulitan untuk membayar dan akhirnya kehilangan rumah impiannya. Terkait hal tersebut, pengamat perbankan dari Lembaga Kajian Ekonomi Indef, Eko Listianto, mengatakan bahwa proses pengajuan KPR pada bank harus melewati proses yang panjang dan juga ketat. Ada sejumlah tahapan mulai dari wawancara, survei hingga pada akhirnya KPR tersebut disetujui ataupun tidak. Survei tidak hanya dilakukan kepada nasabah yang bersangkutan, tetapi juga kepada orang-orang yang kenal dengan nasabah tersebut untuk memastikan nasabah ini layak mendapatkan kredit atau tidak. Belakangan juga diketahui dalam hal pemberian kredit pemilikan rumah, PT Gading Mas Group bekerjasama dengan Bank Jateng cabang Blora. Bank Jateng adalah sebuah BUMD yang saham mayoritasnya dimiliki oleh Pemprov Jawa Tengah. Yuda kemudian juga mengetahui kalau PT Gading Mas Group adalah milik seorang ASN golongan 3D di Pemkab Blora yang bernama Ubaidillah Rauf. Menurut Yuda, Ubaidillah memiliki banyak usaha properti yang telah dimulai sejak tahun 2016. Ia juga menambahkan kini perumahan milik Ubaidillah sedikitnya sudah ada di 11 lokasi, semua berada di bawah PT Gading Mas Group. 11 perumahan itu adalah Perumahan Blingi Bahagia 204, unit perumahan yang berada di wilayah Dukuh Blingi, Desa Sukorejo, Kecamatan Tanjungan, Blora. Perumahan Kunden Asri 45 unit perumahan, Gria Pakis Luxury 26 unit perumahan yang terletak di wilayah Kota Blora, Green Cluster Karangjati 28 unit yang terletak di wilayah Kota Blora, Jenar Bersinar 2 14 unit perumahan dan lain sebagainya. Berdasarkan dari analisa Yuda, ada sejumlah kejanggalan dalam proses penyaluran KPR dari Bank Jateng kepada PT Gading Mas Group milik Ubaidillah. Ia menduga ada permainan antara analis kredit Bank Jateng dengan perusahaan properti milik Ubaidillah ini. Ketika semua permasalahan menjadi benderang, Yuda juga berniat melaporkannya ke aparat penegak hukum, namun sebelum itu, ia berdiskusi terlebih dahulu dengan Koordinator MAKI, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman. Berdasarkan hasil temuan Yuda, Boyamin menyatakan kasus ini telah memenuhi skala unsur korupsi.
Dukungan dari Maki semakin membuat Yuda yakin untuk membawa kasus dugaan korupsi ini ke ranah hukum. Lantas pada 4 Februari tahun 2020 yang lalu, Yuda dengan didampingi oleh Maki melaporkan dugaan korupsi di Bank Jateng, Cabang Blora ke Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Saat itu ia melaporkan Ubaidillah Rauf dan juga Kepala BPD Jateng Cabang Blora bernama Rudatin Pamungkas sebagai pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kucuran kredit dari Bank Jateng yang tidak sesuai dengan penggunaannya. Namun laporan Yuda dan Maki tentang dugaan korupsi di Bank Jateng sempat mandek di Kejati Jateng, hingga akhirnya kasus ini ditangani oleh Mabes Polri pada akhir 2020. Di tangan Mabes Polri, kasus ini berkembang. Dugaan korupsinya tidak hanya terjadi di Bank Jateng Cabang Blora, melainkan juga Bank Jateng Cabang Jakarta. Kepala Karopenmas Mabes Polri Brigjen Ahmad Ramadan juga mengatakan dalam perkara ini, penyidik telah menjerat 3 tersangka, yakni mantan Kepala BPD Jateng Cabang Blora bernama Rudatin Pamungkas, ASN di Pemkab Blora bernama Ubaidillah Rauf, dan Direktur PT Lentera Emas Raya Blora Teguh Kristiono. Menurut Ramadan, modus yang digunakan adalah pemberian fasilitas kredit yang tidak sesuai dengan ketentuan internal perbankan. Total kerugian negara dari tindak pidana pengajuan kredit Bank Jateng sekitar 115 miliar rupiah, sedangkan uang yang sudah disita sebesar 4 miliar rupiah beserta aset-aset lainnya. Sementara kasus dugaan korupsi di Bank Jateng Cabang Jakarta terjadi periode 2017-2019, modusnya hampir mirip, yakni pemberian kredit proyek yang menyalahgunakan kewenangan di Bank Jateng Cabang Jakarta. DPR juga mendesak penguatan perbankan daerah. Kasus dugaan korupsi Bank Jateng ditaksir mengalami kerugian hingga ratusan miliar dan beberapa tersangka pun sudah diamankan. Namun pertanyaannya, bagaimana dengan pengawasan di internal Bank Jateng? Mengapa uang ratusan miliar itu dapat keluar dengan mudahnya? Dan bagaimana dengan peran Dewan Komisaris sebagai pengawas? Terkait rentetan pertanyaan tersebut, pihak kepolisian juga belum bisa memberikan jawaban. Namun, menurut pengamat perbankan, setiap pengeluaran keuangan yang dilakukan oleh Bank Jateng, apalagi dalam nominal yang sangat besar, seharusnya diketahui oleh Dewan Komisaris. Untuk memastikan hal itu, mereka juga telah menghubungi pihak Bank Jateng, namun hingga berita ditulis, belum ada tanggapan dari Bank Jateng. Begitu pula dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, juga telah meminta waktu untuk wawancara, namun belum ada jawaban hingga laporan tersebut dituliskan.